terima tangan sudah. Baru saja saya melakukan pendidikan untuk rakyat, sosialisasi peraturan daerah tentang retribusi persampahan dan pengelolaan sampah yang ada di Kota Makassar. Berbicara tentang sampah ini adalah momok terbesar salah satu di kota besar seperti Kota Makassar. Bayangkan saja ketika produksi sampah per hari 1 hingga 2 ton dikali 30 hari per bulan, itu berarti ada kurang lebih 30 hingga 60 ton sampah yang harus digiring ke tempat pembuangan akhir. Hari ini daya tampung pembuangan akhir sampah kita sudah tidak lagi cukup untuk menampungnya. Ini menjadi problem. Padahal jika ditilik lebih dalam, sampah jika dikelola dengan baik, ini bisa menjadi faktor ekonomi yang luar biasa. Bayangkan ketika sampah yang sekarang ini dikelola oleh pemerintah dalam bentuk retribusi, targetnya 30 hingga 50 miliar per tahun. Nah, kalau kita tidak mengambil retribusi sampah, berarti ada 50 miliar uang masyarakat yang tidak diambil oleh pemerintah. Namun, masyarakat bisa mengelolanya sendiri. Bukan hanya uangnya yang diambil, tetapi masyarakat bisa mendapatkan pendapatan. Nah, pemerintah kota sejak 2017 sudah membuat sebuah program bank sampah. Bank sampah ini mulai dari tingkat RW, lurah, camat, dan ada bank sampah Kota Makassar. Kalau dikelola dengan baik, potensi untuk mendapatkan pendapatan ini hingga 100 sampai 200 miliar. Sampah-sampah kita kelola yang organik dibuat menjadi kompos di rumah-rumah tangga, dan ini bisa menjadi pupuk tanaman. Anorganiknya yang bisa dikelola ulang seperti kertas, karton, dos, dan lain-lain, serta plastik, serta besi. Ini bisa dikelola, kemudian dikumpulkan dan dikelola dan dibeli oleh bank sampah Kota Makassar. Dan nanti bank sampah ini menjualnya kembali kepada industri pengolahan sampah recycle bin. Nah, oleh karenanya kita berharap potensi ekonomi yang begitu besar boleh kita lirik, tinggal kesadaran dari seluruh masyarakat mau menggerakkan bank-bank sampah yang sudah ada di Kota Makassar. Bapak, Ibu, Om, Tante, Saudaraku semua, mulai dari rumah mengumpulkan sampah ini, memisahkan antara yang organik dan anorganik, kemudian diserahkan kepada RT RW, dijual kepada bank sampah kelurahan menjual ke bank sampah kecamatan, hingga tidak perlu lagi masuk sampai kepada tempat pembuangan air sampah. Dijadikan kompos dan dijadikan bahan jualan untuk industri-industri pengolahan sampah untuk didaur ulang. Terima kasih. Pada hari ini kita telah melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan daerah nomor 11 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan yang diadakan oleh Bapak Mario David, anggota DPRD Kota Makassar. Harapan kami ke depan kepada masyarakat terkait dengan penanganan sampah yang ada di Kecamatan Biringkanaya, terkhusus di perumahan-perumahan, bagaimana bisa mereka memilah sampah yang mana yang masih bisa bernilai ekonomis dan yang mana yang bisa langsung dibuang ke TPA. Ya, karena dengan pemilahan sampah seperti ini, pertama itu membantu pemerintah Kota Makassar untuk mereduksi sampah yang terbuang ke TPA. Dan dengan adanya pemilahan sampah seperti ini, otomatis akan meningkatkan ekonomi masyarakat atau ekonomi rumah tangga yang ada di wilayah Kecamatan Biringkanaya. Jadi kami mengharapkan dengan adanya sosialisasi perda ini, masyarakat sadar terhadap retribusi persampahan dan masyarakat sadar untuk memilah sampah, sehingga sampah menjadi bukan lagi menjadi hal yang dibenci, tetapi menjadi hal yang bernilai rupiah bagi kita. Berbicara mengenai sampah,
Itu sampah itu jangan kita jadikan momok, tetapi kita melihat sampah itu menjadi kita bisa manfaatkan dan bisa kita kelola. Tergantung kepada kita bagaimana melihat sampah itu. Dan khusus kami wanita Katolik Republik Indonesia cabang Sudiang Mandai, kami sudah bekerja sama dengan Bank Sampah unit Pondok Asri 2 yang berlokasi di belakang Lurah Bakung. Lokasinya di Sudiang. Itu dari segi finansial itu sangat kami dapatkan dari sampah anorganik. Video ini buat dukungan untuk anggota DPD Kota Makassar, Bapak Mario David, bahwa ada ide mungkin setelah melihat Kota Makassar tentang persampahan, mungkin ada baiknya ketika ke depan sampah-sampah di Kota Makassar itu bisa digratiskan retribusinya. Alasannya bahwa karena selama ini mungkin orang menghindar dari retribusi sehingga sampah itu menjadi di sembunyi mereka atau dibuat menjadi tidak pada tempatnya. Sehingga ke depan menurut saya kalau retribusi sampah digratiskan di Kota Makassar, saya kira jumlahnya tidak terlalu seberapa dibanding dengan kalau kita menangani sampah itu dan tidak terkendali. Saya kira untuk Pak Mario David ini hanya saran, silakan diramu, silakan dicek kembali, silakan diformula seperti apa, mungkin menjadi ide-ide yang bagus. Saya kira itu khusus masalah persampahan dari saya, Antonius Birana. Sekian, terima kasih, Shalom. Jadi Bapak Ibu, saudaraku semua, Om Tante, sampah bisa menjadi uang. Uang ini bisa kita gunakan untuk kesejahteraan kita, membangun ekonomi keluarga dan ekonomi masyarakat. Oleh karenanya, ini menjadi fokus saya juga dalam 4 pilar perjuangan saya tentang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan pluralisme. Kesehatannya bisa terjaga, sampah tidak menjadi momok negatif lagi, tapi sampah bisa kita kelola untuk bisa menjadi uang, agar perekonomian kita makin membaik dan makin sejahtera kita. Mari semuanya sadarkan diri dan kita mau mengurus sampah ini mulai dari rumah kita, dan ekonomi keluarga bisa terbantu dengan pemasukan uang-uang dari pengelolaan sampah kita. Terima kasih Bapak Ibu, terus semangat dan kalian hebat, kamu hebat.